Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik Bu. Coba perhatikan di kolom-kolom kursinya apa ada yang kotor. Kalau kotor tolong diurut aja. Bila, Bel, weh, Pandi. Baik, sebelum Ibu mulai, coba ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, dengar namanya ya. Darmawati, hadir Bu. Nursinta Bella, hadir Bu. Danti Aulia Putri, hadir Bu. Sri Ramadianti, hadir Bu. Mita, hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Oke. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Malaikat. Baik. Materi minggu lalu tentang malaikat. Jadi untuk menguji penguasaan materi kalian tentang malaikat, Ibu akan memberikan kuis ya. Baik. Coba yang di belakang maju dulu ke depan. Bukunya juga yang di depan. Nah. Oke, kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama. Siapakah malaikat yang tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan? Yang jawab A. Tidak ada? Yang jawab B. Siapa? Tidak ada? Yang jawab B. B. Tidak ada? Tidak ada Bu. Yang jawab C. Semua. Yang jawab D tidak ada ya. Coba kita cek. Yang untuk jawaban A salah, B salah, D salah. Berarti jawabannya Oke. Untuk pertanyaan kedua. Siapakah malaikat yang berperan sebagai pengawal Baitul Ma'mur? Yang jawab A. Malaikat Israfil. Ya, yang jawab B, yang jawab A dua orang, yang jawab B tidak ada. Yang jawab C tidak ada. Yang jawab D. Terus yang tiga orang ini jawabannya apa? Tidak ada jawaban E. Oke, kita cek. Yang jawab A. Oke. Jawabannya A ya? Ya Bu. Pertanyaan ketiga atau terakhir. Siapakah malaikat yang memiliki julukan Ruh Al-Amin atau Ruh yang amanah? Yang jawab A. C. B ada. Yang jawab A tidak ada. Yang jawab B. Oke, satu orang. Yang jawab C. Berarti cuma satu orang yang jawab A ya. Baik, kita lihat jawaban D tidak ada yang pilih. Salah. Yang jawab C. Salah. Yang jawab A tidak ada kan? Yang jawab B benar. Jawabannya benar adalah
Jadi jangan ada gangguan sedikit kalian belok kiri, kalian belok kanan, ya? Paham? Baik, materi kita hari ini tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Baik, sebelum itu masuk, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa harus mampu membiasakan diri berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, siswa senantiasa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Baik, kita masuk pada materi yang pertama. Yang pertama itu memahami makna busana muslim dan muslimah, muslimah dan menutup aurat. Yang pertama, makna aurat. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna jilbab dan busana muslimah. Makna jilbab dalam Islam adalah sebagai simbol ketaatan, kesopanan dan kepatuhan terhadap perintah Allah untuk menjaga aurat. Dengan mengenakan jilbab, seorang muslimah menunjukkan ketaatan dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian untuk yang kedua, busana muslimah. Makna busana muslimah adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas keagamaan dan kesopanan seorang muslimah. Dengan memilih busana muslimah yang sesuai dengan ajaran Islam, seorang muslimah menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai agama dalam berpakaian dan berpenampilan. Sampai sini paham? Baik, lanjut ya. Sini ada ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran tentang menutup aurat. Coba satu orang baca artinya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun Maha Penyayang. Baik. Jadi bagi seorang muslimah itu wajib menutup auratnya. Ada yang tahu batas aurat seorang perempuan? Oke. Jawabannya sudah betul. Jadi aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, ya. Kemudian di sini ada hadis. Yang pertama itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, apabila seorang perempuan telah balik, maka tidak boleh menampakkan kecuali ini dan ini sambil menutup wajah dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila wanita telah balik, maka tidak halal baginya menampakkan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sampai sini paham? Paham, Bu? Baik. Lanjut ya.
pertama. Jadi dalam bersikap sopan santun dan ramah tamah ini kita aplikasikan kepada semua orang, baik itu anak-anak maupun orang tua, ya. Kemudian yang kedua, jujur dan amanah. Jadi kalau misalnya diberikan amanah, kita harus menjaga amanah itu agar orang lain tetap percaya pada kita, ya. Iya, Bu. Kemudian yang ketiga, gemar beribadah. Artinya seorang muslimah ketika sudah berpenampilan, berpakaian syar'i, berarti dia harus, tapi sebenarnya tidak mesti perempuan juga, laki-laki juga harus begitu, berpakaian muslim, ya, mereka juga harus menutup auratnya. Kemudian gemar menolong sesama, dan yang kelima menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sampai sini paham? Baik. Ibu akan memberikan tugas, dan Ibu sebelumnya Ibu akan bagi kelompok, ya. Untuk kelompok 1 Nur Sinta Bella, Lele terus Minat, ya. Untuk kelompok 2 Danti, Sri dan Mita. Oke? Baik, di sini ada satu tayangan. Disimak, ya. Stop. Siapa suruh semasa hidup dapat pahala? Lapor, persiapan hukuman, sudah siap. Baik, berapa dikasihkan? Sudah dijelaskan, ini semua untuk pertanggungjawaban. Oke, sampai di mana dia menutupi auratnya? Pertanyaan, dia hanya menutupi auratnya. Tersebut tidak pusat. Baiklah, nyalakan apinya. Hasilnya. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Baik. Sudah disimak, ya, tadi. Jadi tugas kalian setiap kelompok berikan penjelasan kalian terkait tayangan yang tadi kalian sudah saksikan, ya. Kemudian dipaparkan di depan. Oke? Ibu kasih waktunya 2 menit dari sekarang.
aurat. Ya. Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2. Oke, baik, Ibu persilakan. Jadi kesimpulan dari video yang tadi yang dapat saya ambil dari video yang kami nonton tadi itu bahwa jangan pernah membuka aurat walaupun itu untuk menambah followers, karena membuka aurat adalah dosa yang sangat besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, Bu. Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. 2, Bu. Kelompok 2, maaf ya. Baik, kelompok 1 bagaimana? Bagaimana kelompok 1? Baik, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu jangan memamerkan tubuh atau aurat di media sosial karena itu termasuk dosa jariah. Baik, Teriak kelas. jawabannya sudah benar ya, sudah benar untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kita sebagai seorang perempuan jangan hanya karena ingin menambah followers di media sosial jadi rela memperlihatkan auratnya, apalagi sampai berpakaian minim ya. Apalagi yang awalnya berhijab atau berjilbab demi menambah followersnya dia rela untuk melepasnya ya. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih tugas ya. Untuk tugasnya minggu depan cari ayat Al-Quran yang membahas tentang menutup aurat selain dari yang Ibu paparkan tadi ya. Ya Bu. Baik. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan nasihat sedikit. Ingatlah untuk selalu menjaga aurat kalian ya, apalagi bagi seorang perempuan. Menjaga aurat itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Pastikan pakaian yang kalian gunakan menutupi aurat dengan baik, seperti menutupi tubuh bagian yang wajib untuk ditutupi. Oke, paham?